keep trusting God, yang artinya tetap percaya kepadanya. Saya akan berbicara tentang Mazmur 40. Mazmur 40 adalah salah satu Mazmur yang manis, saudara. Kalau kita membaca Mazmur ini, hati kita seperti disiram air, indah manis sekali. Dan Mazmur 40 ini juga salah satu Mazmur mesianik. Yang disebut dengan Mazmur mesianik adalah Mazmur yang mengandung nubuat tentang kedatangan Mesias. Ada banyak Mazmur yang disebut Mazmur mesianik. Salah satunya yaitu Mazmur 22. Kalau saudara membaca Mazmur itu, saudara bisa melihat bagaimana penderitaan Yesus itu sudah dinubuatkan dengan begitu detail di dalam Mazmur 22 ini. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu secara struktur ya, structure daripada Mazmur ini. Jadi Mazmur ini untuk lebih mudah kita memahami dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berbicara tentang masa lalu. Masa lalu yang pernah dialami oleh Raja Daud, karena penulis Mazmur ini adalah Raja Daud. Dan di dalam bagian ini, ayat 1 sampai ayat 4, Daud bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat pertolongan Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Haleluya. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita ada sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Mari kita juga boleh bersyukur bersama-sama dengan Raja Daud. Nah, bagian yang kedua tentang masa kini. Mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Di mana kita melihat Daud membalas kebaikan Tuhan itu. Dengan cara apa dia membalas kebaikan Tuhan? Yaitu dia mengabdikan dirinya. Dia dedicate himself. Satu dedikasi. Dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Itulah cara Daud membalas kebaikan Tuhan. Dan saya yakin inilah cara yang terbaik. Karena Daud paling mengerti hati Tuhan. Dia mengabdikan dirinya. Nanti kita akan melihat. Dan bagian terakhir, yaitu mulai ayat 12 sampai 18, bicara tentang masa yang akan datang. Masa yang akan dilalui. Di mana dikatakan Daud dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia masih akan menghadapi masalah persoalan silih berganti. Tetapi dia sudah menetapkan hatinya bahwa dia akan tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, itulah kurang lebih yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini. Mari kita sekarang bersama-sama melihat Mazmur ini. Ini adalah yang saya katakan masa lalu. Saya bacakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini bagaimana pengalaman Daud dengan Tuhan. Dikatakan aku sangat menantikan Tuhan. Dalam bahasa Inggris dipakai I waited patiently. Aku menantikan Tuhan dengan sabar. Aku sangat menantikan Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan menjawab. Tuhan datang kepadaku. Tuhan menolong aku. Tuhan mengangkat aku. Tuhan melepaskan aku. Ini pengalaman Daud. Kita tahu apa yang pernah dialami oleh Daud dalam hidupnya. Lalu kita melihat bagaimana Daud dia mengalami satu masa yang cukup panjang. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia mau dibunuh. Dia sudah ditetapkan sebagai raja. Tetapi dia tidak langsung menjadi raja. Dia masih harus menjalani proses yang panjang. Di mana dia mengalami banyak sekali penderitaan. Tapi satu hal yang saya lihat dari kehidupan Daud. Dia selalu menantikan Tuhan. Apa maksudnya menantikan Tuhan? Gampangnya kalau saya boleh katakan menantikan Tuhan tuh gak pakai caranya sendiri. Banyak kali kita gak sabar, saudara. Kita mau pakai cara kita sendiri. Tapi Daud, I waited patiently. Aku menunggu Tuhan. Menunggu apa? Menunggu saatnya Tuhan bekerja. Menunggu cara Tuhan sendiri yang bekerja. Mungkin saudara bertanya, Pak, apa buktinya? Di dalam Alkitab. 2 kali Daud itu punya kesempatan untuk membunuh Saul. 2 kali. Dia punya kesempatan. Bahkan panglima-panglimanya berkata, izinkan kami Pak, gak usah tangan Bapak, kami nanti yang akan membunuh. Tapi Daud berkata, no, jangan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan.
Sampai begitu saudara. Ini bukti yang jelas bahwa bagaimana Daud itu benar-benar menanti Tuhan. Dia tidak mau dengan caranya sendiri. Dia mau Tuhan yang menyatakan dengan caranya Tuhan sendiri. Sebab itu kalau Daud berkata, I waited patiently. Aku menanti dengan sabar. Memang benar-benar itu yang dia lakukan. Dan akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab Daud. Dan kalau Tuhan yang mendengar menjawab Daud, itu indah. Kalau kita yang dengan cara kita sendiri, kita bisa dengan cara kita sendiri, tapi mungkin makin kacau balau. Tapi kalau kita dengan caranya Tuhan, pasti akan semuanya indah. Dan itu yang dialami oleh Daud. Ya, mari kita belajar untuk menantikan Tuhan. Nah, dan kita melihat apa yang Tuhan lakukan bagi Daud. Saya katakan ada 5 perbuatan Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, kita melihat bagaimana Tuhan beraction. Bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan bertindak bagi Daud. Pertama dikatakan ia menjenguk kepadaku. Dalam bahasa lain dikatakan ia menyendengkan telinganya kepadaku. Ia menjenguk. Ya, sudah bisa bayangkan saja. Coba kita sedikit memakai imajinasi kita. Karena ini bahasa puitis. Kita harus punya sedikit jiwa seni ya. Untuk bisa menikmati Mazmur ini. Karena Mazmur ini seperti syair. Seperti orang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan, ada apa anakku? Menjenguk. Kemudian ia mendengar. Bukan hanya menjenguk, tapi Tuhan mendengar teriakan kita, doa kita sampai di telinga Tuhan. Amin. Makanya berdoa. Mari berdoa. Selain saudara punya doa-doa pribadi, tempat kita ada doa Rabu, ada doa pagi. Coba saudara ikuti. Nah, ia mendengar. Kemudian yang ketiga adalah ia mengangkat. Diangkat, ayo anakku bangkit. Mengangkat dari apa? Dari lumpur rawa. Orang kalau masuk dalam lumpur itu kalau enggak ada yang menolong enggak bisa. Saudara, kalau orang sudah masuk lumpur, saudara tambah gerak, tambah masuk. Harus ada orang yang menolong, mengangkat. Ia menetapkan langkahku. Ya, angkat kita dari lumpur. Ditaruh di tempat yang dikatakan di atas bukit batu. Tempat yang aman, tempat yang stabil, tempat yang kokoh. Supaya kita bisa berpijak dengan kokoh. Dan terakhir yaitu ia memberi nyanyian baru. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Amin. Sebab itu mari ketika datang beribadah, puji Dia dari dasar hati saudara. Ya, nyanyian itu sebagai ungkapan rasa syukur kita. Saya akan akhiri bagian yang ini dengan sebuah ayat, yaitu di dalam Mazmur 25 ayat yang ketiga. Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Sebab itu saya mau sampaikan himbauan dari firman Tuhan. Nantikan Tuhan. Mari belajar menantikan Tuhan. Memang menanti itu enggak enak. Manusia ini kan paling susah itu menanti. Makanya sekarang semua serba instan. Kalau dulu cuma ada mie instan, sekarang semua instan. Komputer sudah cepat, masih dipercepat sedemikian rupa. Karena orang itu menanti, itu hitungan detik aja enggak sabar. Tapi inilah cara yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan bekerja dengan caranya dan dengan waktunya sendiri. Amin. Mari kita belajar menantikan Tuhan. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua yang seperti saya katakan yaitu masa kini. Di mana dikatakan Daud membalas kebaikan Tuhan. Setelah dia alami kebaikan Tuhan di masa yang lampau, di masa kini dikatakan dia ingin membalas itu. Nah, bagian kedua ini juga saya bisa bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ayat 5-6. Dikatakan di situ Daud mengagumi karya Tuhan. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu berbahagia. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi Daud dia mengagumi ketika dia mulai merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Dia berkata, luar biasa memang Tuhan. Terlalu besar, terlalu banyak apa yang sudah dia lakukan. Dia mengagumi
perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga dia berkata, tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Ya toh? Nah inilah yang bagian pertama. Bagian yang berikutnya, ayat 7-9, nah ini, ya mungkin ini adalah kunci daripada masa kini, yaitu dikatakan Daud mengabdi, atau Daud mengabdikan dirinya. He dedicated himself. Dia mengabdikan hidupnya kepada Allah. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Coba saya bacakan bagi saudara. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi Daud benar-benar mengerti hati Tuhan. Kalau bicara persembahan, korban, saya rasa bagi Daud itu hal yang sepele. Kalau misalkan dia dituntut membawa 1.000 korban atau 10.000 korban, bagi dia itu hal sepele. Tapi dia tahu bahwa bukan itu kemauan Tuhan. Dia sangat mengerti hati Tuhan. Inilah hati Daud. Jadilah orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Memang tidak mudah. Tapi kalau saudara bisa mengerti, kalau kita bisa mengerti hati Tuhan, itu lain. Daud sangat mengerti hati Tuhan. Setelah itu dia berkata, engkau tidak menuntut korban-korban itu Tuhan. Tapi satu hal yang Daud lakukan, engkau telah membuka telingaku. Nah apa artinya membuka telinga, saudara? Dalam bahasa Inggris sebenarnya dikatakan, you have pierced my ears. Bukan membuka, tapi pierce itu apa? Menembus, mencoblos telingaku. Sebenarnya Daud sedang berbicara tentang apa yang ditulis di dalam Keluaran pasal 21. Saya tidak usah bacakan, nanti saudara bisa baca. Di mana di situ ada satu peraturan bahwa seorang hamba setelah dia menghamba 6 tahun, maka tahun yang ke-7 hamba ini atau budak ini berhak untuk mendapatkan kebebasan. Dia boleh keluar sebagai orang bebas. Itu peraturan daripada Taurat. Tetapi kalau budak itu, dia berkata kepada majikannya, aku tidak mau keluar. Aku mau tetap menjadi hambamu. Sebab engkau begitu baik Tuhan. Aku sudah menerima banyak kebaikan. Aku mau tetap menghamba. Oke, kalau itu memang maumu, kerelaanmu, keinginanmu, ayo sekarang bersama-sama aku pergi ke pintu. Dan di situ hamba itu akan ditusuk telinganya di daun pintu, ya caranya gimana, kemudian ditusuk, dicoblos atau apa ya, kalau wanita itu dia apa namanya, ya ditindik. Nah kemudian hamba itu dinyatakan menjadi hamba kasih, the servant of love. Mengapa dikatakan hamba kasih? Karena hamba itu dengan kerelaannya, karena kasih, dia menghambakan dirinya sebagai hamba seumur hidup. Itu yang dimaksud di dalam ayat. You have pierced my ears. Engkau telah menindik telingaku. Artinya Daud mendedikasikan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan seumur hidupnya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan uang kita. Bukan sekedar kekayaan kita. Bukan itu, tapi hati kita yang rela karena kita menyadari kebaikan Tuhan, keselamatan yang begitu besar. Maka kita rela menghamba seumur hidup, mengabdikan diri untuk Tuhan, melayani Tuhan tanpa pamrih. Nah, ada satu ayat lagi yang ingin saya bacakan bagi saudara. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kurang lebih artinya sama. Bagaimana kita menyediakan hidup kita dan juga telinga kita. Karena salah satu yang Tuhan tuntut adalah telinga yang taat, telinga yang mendengar. Hamba itu harus punya telinga yang mendengar. Ya, susah kalau kita punya hamba lalu nggak bisa disuruh-suruh. Lalu buat apa? Hamba itu harus punya telinga yang taat, telinga yang mendengar. Nah itulah yang Daud lakukan. Dia mendedikasikan diri. Dan ayat inilah yang membuat Mazmur 40 ini menjadi Mazmur mesianik. Mengapa? Karena ayat ini dikutip oleh penulis kitab Ibrani ketika berbicara tentang Yesus. Di dalam Ibrani 10 ayat 5, karena itu ketika ia, yaitu Yesus, masuk ke dunia, ia berkata kepada Bapaknya, saya tambahkan ini supaya sudah tidak bingung, korban dan persembahan tidak kau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu yang Yesus lakukan. Dia menyediakan dirinya menjadi korban persembahan.
Dan bagian yang ketiga daripada masa kini, ya, yaitu Daud bersaksi. Ini masih dalam bagian yang kedua ya. Jadi bagian pertama masa lalu, sekarang masa kini. Daud bersaksi, ayat 10-11, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidak kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Nah, sudah perhatikan, ini adalah salah satu tugas kita, yaitu bersaksi. Saya melihat kadang-kadang anak Tuhan itu susah untuk bersaksi. Ya, seolah-olah seperti Tuhan itu tidak pernah berbuat apa-apa gitu loh. Ayo bersaksi, gak ada kesaksian. Nah ini kan aneh. Coba sudah pikir, ayo bersaksi tentang kebaikan Tuhan, gak ada. Gak ada kesaksian, gak ada. Loh, lah kita ikut Tuhan tuh, lalu buat apa kalau Tuhan gak pernah berbuat baik? Ya toh saudara, kan lucu. Bersaksi itu satu tugas kita. Bersaksi, Tuhan baik. Amin, haleluya, Tuhan baik. Bersaksi itu tidak harus muluk-muluk. Kita mengalami mujizat, tidak harus. Karena setiap hari itu kebaikan Tuhan. Dan mari kita belajar untuk bersaksi, amin. Kabarkan kebaikan Tuhan, amin. Kepada jemaah yang besar. Daud berkata, aku rindu menceritakan kebaikan Tuhan kepada jemaah yang besar. Daud aja ingin bersaksi. Jadi itu mari kita belajar untuk bersaksi. Apa yang perlu kita saksikan? Nah kembali kita melihat. Yang pertama adalah keadilan Tuhan. Kemudian kesetiaan Tuhan. Kemudian apa lagi? Keselamatan yang kita dapatkan. Kemudian apa lagi? Kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan. Jadi ada 5 hal. Ini yang perlu kita saksikan. Bagaimana Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu menyelamatkan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, mengasihi keluarga kita. Itu perlu kita saksikan. Ayo berbondong-bondong. Ketika ada kesempatan bersaksi, bersaksilah. Haleluya. Itu adalah satu ungkapan syukur kita buat pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Dan sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu masa yang akan datang. Coba saya bacakan dulu ayat ini. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Saudara, di bagian ketiga ini Daud sadar sesadar-sadarnya bahwa pergumulan hidup masih panjang. Life must go on. Hidup harus terus berlanjut. Dan dalam perjalanan kehidupan ini masih banyak tantangan, masih banyak masalah persoalan yang akan datang silih berganti. Firman Tuhan tidak menjanjikan kita semuanya serba oke. Memang sampai saat ini masih oke. Tapi ingat, life must go on. Hidup masih harus berlanjut. Persoalan-persoalan masih menanti. Kesulitan, masalah persoalan masih ada di depan kita. Problem kehidupan masih harus kita jalani. Karena selama kita masih hidup di dunia, kita tidak bisa melepaskan hal. Daud juga sadar ya bahwa masih ada, dikatakan bahkan, aku masih dikepung dengan malapetaka. Aku masih menghadapi masalah persoalan yang berat. Tetapi satu hal yang Daud katakan bahwa dia mau tetap bersandar kepada Tuhan. Nah ini saudara. Apapun juga. Tuhan sudah menolong. Tapi Tuhan juga akan menolong kita. Amin. Dia akan tetap menyertai kita. Menolong kita. Sebab itu mari kita tetapkan hidup kita sekarang bahwa kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan tetap bersandar kepada Tuhan. Kita akan tetap menantikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Izinkan Tuhan terus memimpin kita. Jangan cuma mandek sampai di sini, tapi kita mau terus bersandar kepada Tuhan. Dan Mazmur ini ditutup dengan sebuah ayat yang cukup panjang. Saya rasa saya tidak sebutkan, nanti saudara bisa baca sendiri. Karena ayat ini juga dikutip di Mazmur 70. Jadi bagian ayat ini muncul lagi nanti di Mazmur 70. Saya bacakan saja bagian terakhir. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah percaya, tetaplah trust God. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.